satu persatu fakta terkait ledakan di SMA N72 Jakarta mulai terkuak. Pelaku yang disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum merupakan siswa SMA N72 Jakarta dan polisi menyebut dari hasil pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum ini mengaku sering merasa sendiri dan tidak ada tempat untuk mengungkapkan cerita keluh kesah baik di sekolah maupun keluarga. Anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Polisi juga merilis rekaman CCTV saat terduga anak berkonflik dengan hukum melakukan aksinya. Polisi menyebut anak tersebut memasuki gerbang sekolah menjelang waktu sholat Jumat dengan membawa tas punggung dan sempat memantau situasi. Pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, ia melepas seragamnya kemudian berjalan ke masjid sekolah sambil membawa tas dan menenteng senjata mainan. Tak lama kemudian terjadi ledakan. Namun Densus 88 anti teror memastikan tindakan pelaku murni kriminal umum. ABH dipastikan tidak terafiliasi dengan jaringan teroris. Berdasar tulisan di senjata mainan, pelaku diduga terinspirasi dari sejumlah tayangan di internet dan pelaku kejahatan di luar negeri. Dan sampai dengan saat ini, tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya, yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Polisi juga sudah menggeledah rumah pelaku dan menyita sejumlah barang bukti, seperti tulisan, catatan, serta serbuk yang berpotensi menimbulkan ledakan. Polisi juga memastikan kondisi SMA N72 Kelapa Gading sudah aman dan kegiatan belajar mengajar dapat digelar kembali. Tim Liputan Kompas TV. Jenazah seorang pria ditemukan di pinggir tol Jagorawi, kilometer 30, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban belakangan diketahui merupakan warga kota Depok yang berprofesi sebagai pengemudi taksi daring. Ya, orang dibuang, orang Arab, mohon. Ya. Jenazah korban ditemukan di rumput pinggir jalan tol Jagorawi mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang hitam. Jenazah telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan identifikasi. Korban diketahui bernama Ujang Adi Wijaya, warga Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Istri korban telah mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan saat ditemukan barang berharga milik korban raib. Pada saat kami menemukan di TKP, tidak ditemukannya identitas korban. Nah, pada hari ini, alhamdulillah, identitas korban dapat kami ketahui bahwa jenazah tersebut adalah warga dari Katif Depok. Dua perempuan terpergok menyelundupkan sabu ke lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya menyembunyikan sabu di balik pakaian dalam. Berawal dari kecurigaan petugas, dua perempuan ini terciduk mencoba menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas. Berpura-pura sedang datang bulan, keduanya menyembunyikan sabu di balik pakaian dalam mereka. Dari dua pelaku, petugas menemukan 4 bungkus plastik hitam berisi sabu. Kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Lagi izin 1, 2, 3.
Modusnya begitu, memang biasanya kalau perempuan itu ya mungkin dipikirnya nggak dipegang, nggak diapakan, yang namanya dia menyelundupkan mungkin tidak tahu, kamu mungkin pakai alat pembalut nggak bakal dirazia tuh, tapi kan kita ada petugas perempuannya. Dan razia ditemukan ini tadi banyak sekali, 4 bungkus besar ya, ditimbangnya kami belum pastikan, kami sudah serahkan kepada Polres. Penjaga gerai ponsel di Kota Bandung, Jawa Barat tewas diserang seorang pria yang terpergok akan mencuri. Pelaku ditangkap polisi di kontrakannya. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di sebuah gerai ponsel di Jalan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka senjata tajam. Belakangan diketahui korban dianiaya seorang pria yang terpergok akan mencuri di gerai ponsel. Pelaku akhirnya ditangkap di kontrakannya di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya senjata tajam, uang puluhan juta, ponsel, serta voucher pulsa. Ia nekat merampok lantaran terlilit utang judi online. Sehingga pada saat bunyi ember tersebut, korban bangun, teriak, maling. Setelah itu, yang bersangkutan mengambil semua barang-barang yang berada di kantor eksekutor hemat tersebut, kurang lebih sekitar 22.800.000, kemudian mengambil handphone inventaris dari beberapa alat yang ada di sana, kemudian kabur ke luar daerah. Polisi menangkap bandar narkoba jaringan internasional di Riau, uang miliaran rupiah hingga kapal dan surat berharga senilai 4 miliar rupiah disita. Bergolakan kembali usai jeda.